oh, sikap kasar, keras memang tidak akan pernah bisa menundukkan hati siapapun. Walaupun lahiriahnya nurut itu gajah, tapi hatinya dendam. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Kita sering menuntut orang lain jangan mengganggu diri kita, tidak menghina kita. Padahal tugas utama kita justru menjaga diri. Di antaranya diawali dengan berbicara. Berbicara ini mudah, tetapi memilih nada dengan rasa. Jadi kalau mau bicara, pikir agar mendapatkan kata-kata yang terbaik, yang paling aman, dan dirasa-rasakan. Ini kata-kata sedang jengkel tidak, menyakitkan atau tidak, mempermalukan atau tidak, memojokkan atau tidak. Semua ini sebetulnya akan lebih baik kalau kita rasa-rasakan. Jadi sebelum bicara, ya mikir, ya pakai hati. Kalau kita membeda-bedakan orang, nah ini harus hati-hati. Kita bisa rasakan sekarang keatasan, ramah, sopan. Tapi kalau ke orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, nah anggap ya, kita tiba-tiba ngomongnya tuh ketus, meremehkan, itu sebetulnya tawadu kita itu tawadu yang belum ajeg ya, karena orang yang tawadu asli dia kepada siapapun sopan. Tetapi kalau sopannya hanya kepada orang yang lebih tua, kepada guru, tapi ke yang lain kurang sopan, nah sebaiknya kita ubah sopannya ke siapa saja, karena yang menilai kesopanan itu adalah Allah. Nah sahabatku sekalian, dari mana nih datangnya kata-kata yang lemah lembut, kemudian sopan? Dari mana keluar kata-kata itu? Satu, sebentar nih, ada lalat yang bisa lembut. Pertama, orang yang bisa berbicara begitu adalah kalau punya kasih sayang. Bicara dengan kasih sayang itu jangankan ke orang, ke kucing saja, pus, meow, begitulah ya. Orang yang kalau udah sayang ke binatang pun jauh lebih lembut, lebih memilih kata-kata yang baik itu ke binatang. Demikian ke anak, demikian kepada orang yang disayangi. Maka tidak usah heran Rasulullah SAW adalah seorang yang melimpah sifat rahmatnya. Beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Maka tidak usah heran bisa sopan ke siapapun. Lihat tayangan bagaimana binatang yang memeluk dengan luar biasa. Ini kenapa binatang ini memeluk? Karena dia mendapatkan kasih sayang. Jadi orang yang penyayang itu bahasanya itu hanya penampakan yang sedikit dibanding dengan energi atau vibrasi atau aura yang memancar dari seseorang. Jadi kata-kata paling pus begitu, pus, hanya pus. Tetapi kenapa kucing sampai begitu menikmati? Karena di balik kata-kata itu ada yang besar, yaitu kasih sayang. Yang inilah yang membuat orang tidak bersikap kasar, karena kasih sayang. Melihat tayangan ada gajah yang membunuh yang pelatihnya, membunuh pelatihnya. Sampai orang mungkin, wah ini gajah kejam.
Tapi sesudah dilihat, kenapa pelatihnya ini dibunuh oleh gajah itu? Karena melatih gajahnya ini penuh dengan kekerasan. Jadi kalau melatih gajah itu pakai tongkat yang ada kaitnya, ke sini kait tajam dan ke atasnya juga tajam, jadi melengkung dan tajam. Nah, yang tajam ke atas itu untuk mendorong gajah supaya menjauh karena tajam, jadi gajah sakit. Dan pengaitnya itu adalah untuk membuat gajah itu nurut. Surut nunduk karena sakit, dia mengait begitu ke kulit gajah, dan gajah kesakitan karena yang dikaitnya itu di pelupuk mata, di belalai yang sensitif. Nah, karena teraniaya dan nurut itu gajah karena kesakitan. Suatu saat si tongkatnya ini tidak dipegang karena jatuh. Nah, waktu itulah gajah membalas sampai dia akhirnya terbunuh oleh gajah itu, dan gajah itu dihukum matinya, di setrum tuh ya, ada tayangannya. Nah, melihat begitu, oh, sikap kasar keras memang tidak akan pernah bisa menundukkan hati siapapun. Walaupun lahiriahnya nurut itu gajah, tapi hatinya dendam. Tapi ada hyena, binatang yang dianggap buas, singa, harimau kalau pakai sayang. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk terus mengasah rahmatan lil alamin. Yang sayang, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Terus ada yang nanya, gimana menumbuhkan katih tayang itu? Nah, di antaranya adalah, selain yakin ini perintah Allah, kasih sayang itu datang di antaranya dengan empati, meraba derita, meraba kesulitan, meraba kepahitan. Pindahkan kalau kita dalam posisi yang bersangkutan bagaimana. Jadi kita memindahkan diri sebagai posisi kucing, ya boleh. Ada orang yang begitu kasihan ke kucing, ibunya bertugas lain, kan ada kucing yang ditinggalkan oleh ibunya. Ngebayangkan ini anak kucing 2 batang kara, karena ada 2 anaknya ya. Dari mana, nggak ada air susunya, dia belum bisa cari makan, meraba begitu saja. Ada keinginan tuh membawakan air susu, dikasih empengnya. Nah, ini timbul kasih sayang seperti ini karena empati. Makanya orang-orang yang jarang sekali meraba derita orang, nah gimana supaya timbul empati? Turun lagi ya. Ini gara-gara kita ingin berkata bagus, kan dari kata yang baik lahir akhlak yang baik itu. Kemarin tuh ayatnya apa tuh yang kaulan sadida tuh? Coba Pak Agus, Ustadz ya, yusrih lahu, coba dibacakan nanti ya, bahwa dari lisan yang baik akan lahir perilaku yang baik. Nah, di antaranya lisan baik itu adalah kasih sayang. Kasih sayang timbul dari rasa empati. Rasa empati bagaimana keluarnya? Dari senang bergaul dengan orang-orang yang lebih prihatin dari kita. Bukan gaul dengan prihatin ningsih ya, tapi gaul dengan yang hidupnya lebih pahit. Kalau kita gaulnya dengan orang-orang kaya saja, gaulnya dengan pejabat saja, gaulnya dengan orang yang berlimpah hartanya, yang bergelimang duniawi, kecenderungannya susah prihatin. Tapi kalau kita gaul dengan orang-orang yang prihatin, yang kekurangan harta, yang sakit, yang duafa, penyandang disabilitas, makin kita bergaul dengan orang-orang yang miskin, papa dan sebagainya, insya Allah hati makin lembut, makin mudah sayang, akan lahirlah tutur kata dan perilaku yang rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Dzar itu kan, cintai dan dekatlah orang miskin, lihatlah yang ke bawah,
Jadi memang hati-hati nih, salah gaul, wah lihat yang sepedanya bagus terus, udah sepeda kita mau di-upgrade saja terus ya. Lihat dengan yang motornya bagus, kalau ke kantor datang duluan karena parkir motor di semak-semak, disembunyikan. Oleh karena itu hati-hati, salah gaul bisa menimbulkan hati yang salah, kurang empati bisa menimbulkan luluhnya kasih sayang, luluhnya kasih sayang bisa hilangnya rasa kasih sayang bisa mengakibatkan kata-kata dan sikap kita kurang indah.